بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga anak-anak alim dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan musibah. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Adapun pelajaran kita hari ini adalah Hifzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 42. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Mu'alim akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Pada bacaan la terdapat hukum mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Pada bacaan ba terdapat hukum mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Pada bacaan antum terdapat hukum ikhfa, maka bacaannya disamarkan. Pada bacaan mun terdapat hukum mad arid disukun, panjang harkatnya 2, 4 atau 6 harkat. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Silakan dihafal, direkam melalui video dan dikirimkan kepada mu'alim. Selanjutnya kita akan belajar sain Al-Quran dengan judul Mad Iwad. Mad Iwad terdiri dari 2 kata. Yang pertama mad, yang kedua iwad. Secara bahasa mad artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti tanwin.
Menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang pada ayat yang berakhiran dengan harokat fathatain yang bertemu dengan alif di depannya, kemudian ayat tersebut diwakafkan. Adapun cara membacanya, menggantikan harokat fathatain dengan huruf mad, yaitu fathah bertemu alif dengan panjang 2 harkat. Contohnya pada surat An-Nazi'at. Perhatikan pada bacaan gharqa. Di situ ada huruf qaf yang berharokat fathatain atau tanwin bertemu alif di depannya, kemudian diwakafkan. Karena diwakafkan, maka harokat tanwin fathatain diganti dengan harokat fathah bertemu alif saja. Jadi bacaannya gharqa, bukan gharqan. Karena di situ terjadi hukum tajwid mad iwad. Begitu juga pada bacaan yang berikutnya nasto juga terjadi mad iwad. Kesimpulan, setiap huruf yang berharokat fathatain bertemu alif di depannya kemudian diwakafkan, maka itu disebut dengan mad iwad. Untuk tugas, carilah 3 contoh mad iwad pada surat An-Naba. Adab Islami, adab bersedih. Setiap manusia pasti pernah mengalami kesedihan. Kesedihan bisa terjadi karena musibah, penyakit, penderitaan yang menimpa diri sendiri maupun orang lain. Sakit, sedih, musibah, dan penderitaan adalah balasan bagi manusia atas kejahatan yang dilakukan. Perintah kebajikan dalam adab bersedih. 1. Hati yang bersedih karena takwa, menghindari dosa, durhaka, aniaya, dan kedengkian. An Abdullah ibni Amrin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdalu qala kullu makhmumil qalbi saduqul lisani qalu saduqul lisani na'rifuhu fama mahmumul qalbi qala huwa at-taqiyyun naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Abdullah bin Amru dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia bagaimanakah yang paling mulia? Beliau menjawab, semua orang yang hatinya bersedih dan lisan ucapannya benar. Mereka berkata, perkataannya yang benar telah kami ketahui. Lantas apakah maksud dari hati yang bersedih? Beliau bersabda, hati yang bertakwa dan bersih. Tidak ada kedurhakaan dan kezaliman padanya, serta kedengkian dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Sedih karena dosa dan memohon pengampunan. An Abi Sa'id wa Abi Khurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Dari Abu Sa'ad dan Abu Khurairah bahwasanya kedua orang sahabat itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan dan bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin melainkan dengan semua itu dihapuskan sebagian dosanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Sedih yang disertai kata-kata terpuji, thayyib dan tawakal kepada Allah. Kedua mata boleh mencurahkan air mata, hati boleh bersedih, hanyalah tidak boleh mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Sedih melihat kaum yang diazab oleh Allah dan takut azab itu menimpa dirinya. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu ala haula'il qaumil ladzina uzzibu illa an takunu bakina فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِنَا فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat suatu kaum yang diazab kecuali jika kalian menangis, bersedih. Jika kalian tidak bisa menangis, maka janganlah kalian memasukinya, karena aku khawatir ia akan menimpa kalian seperti apa yang telah menimpa mereka. Hadis riwayat Ahmad.
5. Sedih melihat kaum muslimin teraniaya dan dalam kesulitan. An Anasin radhiyallahu anhu qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran hina qutilal qurra'u fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina husnan qattu ashadda minhu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan doa kunut selama sebulan pada waktu terbunuhnya para qurra, penghafal Al-Quran, dan belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian sedih yang melebihi kesedihannya pada waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak alim bisa memahami dan jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa penutup, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum